Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
baca dulu lalalan nodong tajwidnya. Ayo dibuka kitab tajwidnya yang di bawah. Ya, yang ngerolong nggak apa-apa ada. Yang ngerolong barangkali itu pinjam punya Abid, kasihkan ke mejanya Alvino. Abid kan ada tuh punyanya. Apa namanya? Nah, pinjemin satu saya. Yuk dibuka, baca bareng-bareng ya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man wala wa hada min tadlilina famurira Yuk, digarap surat Al-Adiyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fasabna bihi nam'a, fawasabna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul adzim. Sekarang dibuka buku tulisnya. Hari ini kita pelajaran fikih. Nah, ibu itu HP 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Al-Qurannya udah di atas saja semua disiapin. Oke. Pas minggu kemarin kita pelajaran fikihnya membahas tentang zakat. Tentang apa? Zakat artinya apa kemarin tuh? Untuk apa kalau zakat? Mensucikan atau membersihkan. Membersihkan siapa? Membersihkan diri. Itu berarti namanya zakat fitrah apa zakat mal? Zakat fitrah. Takarannya berapa kilogram? 2,5. Kalau di Indonesia itu kan makanannya pakai makanan pokok apa tuh? Yang beras sama nasi. Berasnya ya dari ya, pakainya berasnya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke mustahik zakat. Apa sih? Mustahik zakat. Kemarin juga sudah tuh kita belajar waktu membayar zakat, ada boleh awal, boleh tengah-tengah seperti biasanya kalian membayar zakat kalau di sekolah tuh, ya. Boleh juga kalau terakhir, kalau malam takbir takbiran, ya. Sekarang kita mustahik zakat tuh apa sih, Bu? Nah, dengerin dulu. Mustahik diartikan sebagai orang yang berhak. Apa sih? Orang yang berhak. Orang yang berhak menerima sesuatu. Sesuatunya itu apa? Berarti zakat. Ya, karena kita di sini lagi bahas zakat nih, pintar. Yang berhak menerima zakat. Sedangkan kalau orang yang mengeluarkan atau membayar zakat disebutnya muzaki. Apa sih? Muzaki. Orang yang membayar zakat.
yang mengeluarkan zakat. Nah, nanti di sini nih, diingat-ingat, harus kalian ingat, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Ada berapa? 8. Kita sebutin dulu, ada fakir, miskin, ada amil. Itu yang biasa ngurusin zakat tuh, yang terima itu. Biasanya kalau mama itu ustaz-ustaz di musola, ya itu namanya amil zakat. Terus ada mu'alaf. Mu'alaf tahu mu'alaf apa? Ada agama yang baru pindah agamanya kemana, Dayus? Islam berarti ya. Terus ada rikob. Rikob itu budak yang ingin memerdekakan dirinya dari tuannya. Ini adanya di zamannya Nabi, karena di zaman Nabi masih ada perbudakan. Apa sih? Perbudakan. Jongos lah. Jongos itu ibarat kayak pembantu gitu ya. Terus ada goring. Ada apa sih? Goring. Orang yang berhutang untuk kepentingan agama tapi nggak sanggup untuk membayarnya, itu namanya goring. Kemudian ada sabilillah. Ada apa sih? Sabilillah. Ada orang yang berkeperluan Islam atau orang kaum muslimin. Ya, sabilillah itu kayak contohnya santri tuh. Itu berhak juga menerima zakat karena lagi berkeperluan untuk agama Islam. Berarti kalau santri itu apa? Menuntut ilmu agama. Ada lagi ibnu sabil. Apa sih? Ibnu sabil. Orang yang dalam perjalanan jauh biasanya, tapi perjalanan jauhnya bukan untuk maksiat ya, dan mengalami kesengsaraan. Kayak contoh biasanya kalau umpama di non Islamnya tuh, tahu nggak biksu waktu itu kan pernah viral kan, yang dari Thailand jauh banget ya, jauh jalan sampai mau ke Jogja mau kemana gitu ya. Nah tapi ini konsepnya itu orang yang beragama Islam, umpama kayak gitu ya. Umpama aja ibu mau pergi ke Mekah nih, sekarang lagi musim kan, pergi ke Mekah sampai jalan ya, biar viral gitu, jalan kaki terus banyak yang ngasih bekal apa gitu, sama aja itu ibnu sabil. Apa sih? Ibnu sabil. Yuk kita tulis. Ibu selesai nulis, kalian selesai ya? Jangan ada yang ngobrol. Tulisannya yang rapi. Nah, mustahik kata lawannya yaitu muzakir, orang yang mengeluarkan. Mengeluarkan atau membayar zakat. Dari mana sih Bu dalilnya? 8 golongan yang tadi yang berhak menerima zakat itu ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 80. Yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal
mina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya, itu yang tadi jelas itu ada 8 golongan. Bisa cepat ya. Orang fakir itu orang yang sengsara banget hidupnya. Kalau orang fakir sama orang miskin itu beda ya. Kalau orang fakir benar-benar itu untuk makan aja itu susah banget. Bahkan untuk mencari makan 1 hari sekali itu susah ya. Tapi kalau orang miskin itu hanya bisa mencukupi untuk makan baik. Makan baik alhamdulillah ya. Itu namanya orang miskin. Kalau orang fakir itu benar-benar untuk makannya aja itu susah, amat susah. Biasanya kayak orang gelandangan begitu sampai tidur di bawah kolong jembatan ya. Nah, alhamdulillah makanya kita harus banyak-banyak bersyukur masih dikasih makan sehari berapa kali? 3. Bayi 5 kali apa 3? Bukan lu. Mau makan 5. Pikir 5. Alhamdulillah masih dikasih sangu, masih jajannya akeh ya. Itu harus banyak-banyak bersyukur. Ingat-ingat ya, kalau orang miskin yang masih bisa mencukupi orang yang masih bisa apa itu makan kebutuhannya, tapi masih dalam kekurangan. Oh, yang miskin aja tuh masih bisa cukup, cuma masih kekurangan. Ya. Kalau orang fakir mah bener-bener nggak punya apa-apa itu, buat makan aja tuh susah. Amil zakat, orang yang mengurusi zakat, yang mengurusi tugas yang mengurusi zakat itu berarti menerima dan membagikannya lagi ya. Mu'alaf tadi apa mu'alaf? Orang yang dari agama lainnya. Jacob adalah orang yang ingin memerdekakan dirinya dari tuannya. Orang yang ingin memerdekakan diri dari tuannya. Kalau tuannya itu berarti majikannya ya.
Dari ke-8 ini ada yang perlu ditanyain? Cukup ya. Untuk kepentingan agama. Kenapa sih Bu orang fakir miskin tetap dikasih? Karena orang fakir miskin itu kan gak punya harta tuh untuk makan aja kesusahan. Biar nanti ketika udah mau mendekati hari raya Idul Fitri, mereka itu bisa menjual mungkin berasnya ya, akan dapat bagiannya mama nih lebih banyak gitu ya. Itu nanti bisa dijual kembali berasnya dan dapat duit. Bisa jadi nanti dia juga bisa ikutan bareng sama dengan lainnya, bisa masak opor gitu ya, bisa ada makanan untuk pas lagi bulan apa hari raya ini. Yang nabung boleh dikumpulin dulu, yang udah selesai dan yang udah selesai